Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sehat, cerdas, semangat. Semangat pagi. Sehat, cerdas, semangat. Baik, apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, di pertemuan kali ini kita kembali diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk datang ke sekolah untuk melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Baik, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum itu Bapak kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan pimpin terdepan. Jamkan, hormatkan, jamkan, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menyiapkan doa. Untuk selanjutnya kepada anak bapak semuanya, silahkan periksa lingkungan juga apakah sudah bersih. Silahkan diperiksa. Kalau masih ada sampahnya mohon dibuang ke tempat sampah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk meningkatkan rasa religius kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita ikhlas selawat ya dan kita mulai dari istighfar dulu. Mulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Astagfirullah. Gimana perasaannya setelah kita melaksanakan GMS pada sholat ini? Apakah kalian merasa tenang? Tenang. Apakah kalian merasa siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita belajar, Bapak absen dulu. Silahkan simak namanya, bacanya. Oke, Ahmad Saleh, Anta, Anggun Nyari, Husnida, Hafiz, izin Pak. Muswadi Pratama. Baik, alhamdulillah karena kehadiran ini sangatlah penting bagi kita supaya nanti kita tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Bisa kita mulai? Bisa. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Oke, silakan. Perkembangan Islam di Pulau Sumatera. Ya, pembelajaran kita minggu kemarin adalah perkembangan Islam di Pulau Sumatera. Nah, untuk selanjutnya pembahasan kita pada pertemuan pagi hari ini adalah perkembangan atau kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Baik, ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan asal usul perkembangan kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan paham masuknya Islam terhadap kehidupan sosial
budaya dan pemerintahan di kerajaan-kerajaan tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan dan kerajaan Islam di Nusantara. Inilah tujuan pembelajaran kita. Oh baik, anak-anak bapak semuanya, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita akan membahas kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Oke. Pengenalan kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Kalimantan memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia dengan kerajaan-kerajaan yang berkontribusi besar terhadap penyebaran agama Islam. Jadi penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan juga tidak luput dengan sistem perdagangan ya. Awal masuknya juga ada perdagangan. Bukan dari Sumatera saja masuknya Islam melalui perdagangan. Kemudian di Kalimantan juga melalui perdagangan. Ya. Nah, pengaruh Islam di Pulau Kalimantan itu, yang pertama, Islam itu memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya, terhadap hukum dan terhadap strukturnya. Nah, penyebaran Islam juga mengubah praktik perdagangan dan pertanian dan interaksi sosial di antara suku-suku yang ada. Nah, sekian banyak suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan itu sangat mempengaruhi dari praktik perdagangannya atau pertaniannya dan interaksinya. Nah, ada di sini peta Pulau Kalimantan ya. Disinilah yang membagikan nanti di mana letak kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Jadi ada 3 kerajaan yang ada di Pulau Kalimantan. Yang pertama kerajaan Banjar, yang kedua kerajaan Sambas, yang ketiga adalah kerajaan Pontianak. Nah, yang pertama kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah suatu kerajaan Islam yang berpengaruh di Pulau Kalimantan, terkenal karena kontribusinya dan perkembangan budaya dan agama di daerah tersebut. Baik anak-anak bapak semuanya, inilah mendengarkan kerajaan Banjar. Siapa di antara kalian yang bisa menceritakan tentang kerajaan Banjar? Saya Pak. Oke, silakan. Sejarah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16, dipimpin oleh Sultan Suryansah yang merupakan tokoh penting dalam penyebaran Islam di Kalimantan. Kerajaan ini terkenal dengan pelabuhannya yang strategis dan perannya dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Baik, terima kasih. Kasih hapus untuk yang mana. Tokoh penting dalam kerajaan Banjar, termasuk Sultan Suryansah ini adalah tokoh yang paling penting dalam kerajaan Banjar. Karena kenapa? Karena beliau inilah tokoh kesultanan pertama di dalam kerajaan Banjar. Kebudayaan dan warisan kerajaan Banjar. Kebudayaan kerajaan Banjar kaya akan tradisi yang mencakup seni, arsitektur, dan bahasa. Warisan budaya ini terlihat dalam masjid-masjid tua, seni lukis, dan upacara adat yang masih dilestarikan hingga kini di Kalimantan. Nah, banyak ya peninggalan-peninggalan yang dapat kita temui di dalam kerajaan Banjar. Yang pertama adalah masjidnya, ada arsitekturnya, ada bahasanya, ada warisan budayanya, ada seni lukisnya. Banyak yang kita temui di dalam kerajaan Banjar. Setelah kita mempelajari kerajaan Pontianak, kerajaan Sambas, dan kerajaan Banjar, ada dampak sejarah kerajaan di Kalimantan. Nah, apa dampaknya itu? Sejarah kerajaan Islam seperti Banjar, Pontianak, dan Sambas memberikan landasan bagi pembentukan identitas budaya masyarakat Kalimantan. Pengaruh sistem pemerintahan dan struktur sosial yang ada sehingga kini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat. Untuk lebih lanjutnya, Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Oke? Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Mohon disimak videonya. Nanti setelah ini kita akan membagi kelompok. Bisa? Bisa. Malaka dari barat dan Jawa dari selatan. Proses Islamisasi di Pulau Kalimantan secara efektif baru dimulai pada sekitar abad 15 hingga 16 Masehi. Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk
di Kalimantan. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa kedatangan Islam di Kalimantan dimulai di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Dato' Ri Bandar dan Tuan Tunggang melalui jalur perdagangan. Ekspedisi mereka berjalan dengan lancar. Setelah itu Dato' Ri Bandar kembali ke Makassar dan Tuan Tunggang Parangan menetap di Kutai. Pada masa inilah Raja Mahkota mulai menganut ajaran Islam. Baik, setelah menonton video ini kita mengetahui ya bahwasanya tadi perkembangan kerajaan Islam di Pulau Kalimantan itu tidak luput dengan jalur perdagangan itu ya. Ada 3 jenis kerajaan, ada 3 kerajaan Islam yang ada di Pulau Kalimantan. Yang pertama kerajaan Banjar, yang kedua kerajaan Sabah, yang ketiga adalah kerajaan. Baik, untuk itu Bapak akan membagi kelompok ya. Nanti kita membagi kelompok sebanyak 3 kelompok. Ini kelompok 1. Laki-lakinya di sini ya, kelompok 1. Kelompok 2 di sini dan kelompok 3 di sini. Baik, anak Bapak semuanya, apakah sudah di kelompoknya masing-masing? Nah, Bapak akan membagikan namanya LKPD ya. Bapak akan membagikan LKPD, Lembar Kerja KPD. Ini nanti dikerjakan di dalam kelompoknya. Baik, Bapak akan membagikan LKPD kelompoknya. Silakan buat nama kelompoknya di situ, kelompok berapa, dan kerjakan. Oke, Bapak kasih waktunya selama 15 menit. Untuk kerjakan. Bagaimana kelompok 3, apakah ada kendala dalam pengerjaannya? Aman. Ya. Baik, anak-anak semuanya, apakah sudah siap? Sudah. Nah, kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1 silakan. Presentasikan kepada kelompok 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerajaan Islam di Banjar. Oleh teman kami Kerajaan Banjar. Asal-usul dan berdiri Kerajaan Banjar didirikan oleh Pangeran Samudra, kemudian dikira sebagai Sultan Suryansa yang mendapat bantuan dari Kesultanan Demak. Setelah menjadi raja, Pangeran Samudra memilih Islam di Kalimantan Selatan. Kehidupan sosial dan budaya, kehidupan masyarakat Banjar diatur dengan nilai-nilai Islam. Terlihat dalam hukum adat, pendidikan, dan tradisi. Budaya Banjar juga memiliki ciri khas seperti tari tarian, seni ukir, dan upacara adat yang terpengaruh oleh ajaran Islam. Ya, kepada kelompok lain, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Sudah paham? Sudah? Sudah. Oke. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok? Ya, oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami menutup hasil diskusi kami. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Penampilan kecil kelompok tadi alhamdulillah sudah oke, sudah paham, maka Bapak akan kembali membagikan lembar kerja mandiri, ya, RKPD mandiri. Maka Bapak akan membagikan RKPD mandiri. Ini dikerjakan secara sendiri-sendiri. Tadi secara berkelompok, sekarang secara sendiri-sendiri. Ini Bapak akan silakan dibaca-baca. Bapak dibaca-baca. Ini ya, harus dikerjakan sendiri-sendiri. Paham? Oke, baik anak-anak Bapak semuanya, silahkan kerjakan. Bapak kasih waktunya selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Pusing awang. Oke anak Bapak semuanya, apakah sudah siap? Siap. Ya. Semuanya silakan dikumpulkan lagi. Satu orang saja yang kumpulkan lagi. Baik, alhamdulillah setelah Bapak memeriksa lembar kerja mandiri yang sudah kalian kerjakan, alhamdulillah nilainya harus semua. Ini menandakan kita sudah paham ya tentang tugas yang Bapak berikan. Oke, masih semangat? Masih. Semangat, siap. Siap. Cerdas, semangat. Kita lagi, semangat, siap. Siap. Cerdas, semangat. Oke, untuk menambah semangat kita lagi, kita sekarang speaking. Oke, silahkan kita tonton videonya, kita lihat. Sebenarnya ini bersama-sama. Oke. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, adapun kesimpulan kita pada pembelajaran ini adalah kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan seperti Banjar, Kerajaan Sambas, dan Pontianak memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah ini. Islam masuk melalui jalur perdagangan dan didukung oleh hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pengaruh Islam membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, hukum dan adat istiadat masyarakat yang masih dirahasiakan hingga saat ini. Hubungan erat kerajaan Islam mulai memperkuat posisi politik dan ekonominya kerajaan-kerajaan di Kalimantan. Oke, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, selanjutnya Bapak bertanya, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah senang? Senang. Apakah menarik pembelajaran kita pada pagi ini? Menarik. Apa yang ada senangi pembelajaran kita pada pagi ini? Presentasinya. Ya, presentasinya. Apa lagi? Metode pembelajarannya. Karena kita menonton video. Oke, terima kasih. Karena waktu kita sudah habis,
Maka Bapak bolehkan untuk istirahat. Bapak sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.